Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di kelas 12. Eh, untuk materi pertama di pertemuan pertama itu adalah firewall untuk pelajaran AIJ. Nah, eh, sebelum kita mulai, karena situasi masih seperti ini, jadi jangan lupa jika kalian ingin keluar rumah atau ke tempat umum atau misalkan harus keluar rumah, jangan lupa selalu pakai masker, sediakan hand sanitizer, hindari kerumunan, dan hindari sentuhan-sentuhan kontak fisik dengan orang lain ya. Mari kita mulai. Materi pertama adalah firewall. Firewall di sini sebagai arti fire itu api, wall itu tembok. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, firewall itu adalah tembok api. Apa disebut tembok api? Nah, di sini ada beberapa sumber yang mengatakan mengenai firewall. Yang pertama itu adalah dari Dewa Web. Di sini Dewa Web dia bilang firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari luar jaringan pribadi kita. Nah, di sini yang dititik beratkan, jaringan pribadi itu apa? Nah, jaringan pribadi adalah jaringan yang aksesnya lebih kecil dan lebih private. Contoh, di rumah kalian memasang sebuah wifi atau handphone kalian dijadikan hotspot, lalu diakses oleh beberapa orang. Wifi kalian diakses oleh laptop, oleh handphone, atau mungkin oleh komputer. Nah, itu namanya jaringan pribadi. Jaringan itu adalah dua atau lebih alat komputer yang berhubungan satu dengan yang lainnya, itu dinamakan jaringan. Jaringan pribadi adalah sebuah jaringan yang sifatnya private, jadi bukan untuk umum, bukan untuk orang lain, tapi hanya untuk diri kita dan mungkin saudara kita atau yang ada di rumah saja. Nah, itu masuknya jaringan pribadi. Lalu di sini fungsi dari firewall adalah sebagai sistem keamanan pada jaringan komputer. Jadi jaringan kalian menurut Dewa Web itu dilindungi oleh firewall. Jadi satpamnya jaringan komputer itu firewall yang berfungsi menahan serangan dari luar. Jadi kalau tiba-tiba ada serangan dari luar mau masuk ke jaringan kita, itu yang akan menghadang pertama kali adalah firewall. Nah, itu menurut Dewa Web. Nah, sekarang kalau secara umum apa sih firewall itu? Secara umum, firewall adalah sebuah sistem yang dibuat untuk menghadang sesuatu yang akan masuk ke dalam jaringan pribadi kita tanpa izin. Atau berarti firewall itu kalau secara umum fungsinya menghadang sesuatu yang akan masuk ke dalam jaringan pribadi kita tanpa izin. Jadi sebuah data itu boleh sebenarnya keluar masuk ke dalam jaringan kita tapi dengan izin. Jadi kalau misalnya tidak memiliki izin untuk masuk ke jaringan kita dari luar, maka oleh firewall akan dihadang. Nah, sebagai contoh, di sini Bapak memiliki sebuah struktur jaringan di mana yang sebelah kiri ini yang warna biru adalah jaringan internet di luar dari ISP. Lalu dihubungkan menggunakan kabel ke dalam router. Lalu dari router itu dihubungkan lagi dibagi dua menjadi ke klien 1 dan ke klien 2. Jadi internet masuk ke router sama router lalu dibagi ke klien 1 dan klien 2. Nah, yang terjadi pada jaringan internet di saat klien 1 meminta data, misalkan klien 1 minta saya mau buka YouTube, klien 2 minta saya mau buka Facebook. Nah, di sini di saat kalian mengklik enter di browser kalian, maka yang terjadi adalah jaringan internet mengirimkan data yang kalian butuhkan, lalu mengirimkannya melalui kabel masuk ke router, lalu router dibagi. Ini siapa nih yang butuh YouTube? Oh, klien 1 kirimkan ke klien 1. Siapa nih yang butuh Facebook? Oh, klien 2. Lalu sama klien 2 dikirimkan ke oleh router, dikirimkan ke klien 2.
Nah, sekarang ini masih tanpa firewall. Sekarang misalkan kalau datanya aman sih nggak apa-apa. Gimana kalau ternyata di dalam Facebook itu ada yang diselipkan beberapa file-file yang agak nakal. Misalkan kita ambil contoh di sini, ternyata di dalam YouTube itu ada satu file yang membahayakan ikut. Jadi di kliennya YouTube-nya kebuka, lalu tiba-tiba ada file lain yang ikut masuk ke dalam komputer. Ini file apa? File ini bisa berupa pertama virus, terus yang kedua yang biasa kita kenal dengan sebutan hacking. Jadi dia menitipkan sebuah data ke dalam data yang kalian butuhkan. Di saat masuk, bisa jadi si virus ini dia akan mengambil semua data kalian. Nah, mungkin kalau untuk sebagian orang, nggak apa-apa lah, saya bukan orang penting, tapi setidak penting-pentingnya data kalian jika disalahgunakan akan berbahaya juga. Nah, disinilah gunanya firewall untuk bekerja. Sebagai apa? Pertama, dia sebagai tameng. Jadi jika ada file-file yang bisa disebut mencurigakan atau tidak berkepentingan, itu oleh firewall akan langsung dihadang. Jadi kamu bukan YouTube, udah nggak usah masuk. Kamu bukan Facebook, udah nggak usah masuk. Jadi fungsi firewall ini dia bisa menghadang semua file-file yang gak jelas. Nah, firewall di sini ada dua bentuk firewall. Yang pertama bentuknya bisa software atau perangkat lunak, dan yang kedua adalah device. Bedanya apa? Bedanya yang pertama itu software. Firewall sebagai software dia sudah tertanam, sudah built-in di dalam router. Jadi di saat kita membeli sebuah router, di sini yang kita gambarkan adalah router MikroTik. Di dalamnya sudah ada sebuah sistem firewallnya. Jadi dia bisa berfungsi selain sebagai router juga sebagai firewall. Jadi kita tidak perlu menambah alat lagi untuk membuat sebuah firewall. Jadi kita cukup membeli alat router ini, nanti router ini bisa bekerja juga sebagai firewall. Nah, itu sebagai software. Sekarang disimpannya di mana sih router sebagai software itu? Ya tidak perlu disimpan di mana-mana, karena dia sudah tertanam. Jadi sama seperti topologi yang sebelumnya, dia tidak perlu nambah alat, tidak perlu menambah sesuatu. Ya cukup pakai alat ini, di dalamnya sudah ada firewallnya, dia akan bekerja sebagai firewall. Jadi lebih simpel, tapi kekurangannya biasanya harga routernya lebih mahal kalau di dalamnya sudah tertanam sebuah sistem firewall. Memang lebih mudah, hanya ada kekurangannya lebih mahal. Nah, lalu yang kedua ada firewall bentuknya device atau perangkat. Jadi kita beli satu alat khusus, memang alat itu untuk firewall, bukan untuk apa-apa lagi. Jadi kita beli alat khusus itu, ya kita beli firewall aja. Jadi nanti jaringannya masuk dulu ke sini, dari internet di luar sana masuk dulu ke sini, lalu nanti dikeluarkan lagi masuk ke jaringan pribadi kita, ya. Biasanya bentuknya seperti ini. Disimpannya di mana? Disimpannya itu selain kita menggunakan router itu harus ada. Bukan berarti kita pakai firewall tapi kita jadi tidak menggunakan router, ya. Berbeda fungsinya. Router harus tetap ada, di mana kita menambahkan satu alat baru bernama firewall. Sebelum internet masuk ke router, itu dihubungkan dulu ke dalam firewall. Jadi disaring dulu, hasil saringnya baru dibagikan oleh router ke dalam klien. Nah, si kelebihannya apa? Kelebihannya untuk setting firewallnya lebih terpusat hanya di alat ini saja. Ya, tapi yang pertama harus beli alat baru. Jadi kebanyakan alat, ada firewall, ada router, ya. Terus yang kedua, biayanya bisa lebih mahal dari yang router dan
firewallnya ada di dalamnya. Nah, tapi setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Ini lebih powerful daripada firewall yang sudah ditanam di dalam router. Jadi lebih ampuh dan lebih aman. Nah, di sini bagaimana firewall dapat membedakan mana yang data yang boleh lewat dan mana yang tidak boleh lewat. Gimana sih firewall milih-milihnya? Nah, yang pertama itu ada built-in system. Jadi cara membedakannya yang pertama built-in system dan yang kedua ada setting system. Built-in system adalah firewall yang sudah terinstall di sistem operasi yang kita gunakan. Contoh Windows dari Vista 7, 8, 10 itu di dalam sistem operasinya sudah tertanam yang namanya firewall. Jadi kita tidak perlu ribet lagi membeli sebuah alat firewall, di dalam sistem operasinya sudah ada. Nah, firewall di dalam Windows ini dia akan memblok suatu yang mencurigakan. Misalkan tiba-tiba ada sebuah software yang ngambil data tanpa seharusnya. Misalkan software itu software foto, ternyata tiba-tiba dia ngambil data bukan foto, dia tiba-tiba ngambil data Word, data Excel, data PowerPoint. Nah, jika ada yang mencurigakan seperti itu, maka akan langsung diblok oleh firewallnya. Atau ada file-file yang menurut Windows 10, menurut Windows ini tidak aman nih. Nah, maka oleh Windows Firewall ini akan diblokir, dia tidak bisa masuk ke dalam komputer. Lalu yang kedua ada sistem setting. Sistem setting itu gimana? Jadi kita ngeset sendiri, kita setting sendiri ke alatnya mana yang boleh lewat, mana yang di allow boleh lewat, mana yang di deny yang tidak boleh lewat. Di sini kita setting, misalkan Bapak menyeting 10 titik, 20 titik, 30 titik, data yang masuk dari IP address 10 titik, 20 titik, 30 titik itu boleh lewat, sedangkan data yang datang dari 100 titik dan 200 titik itu tidak boleh lewat. Nah, jadi kita bisa setting sendiri. Kalau yang tadi otomatis, kalau yang sekarang kita setting sendiri. Nah, tapi yang namanya firewall itu hanyalah sebuah software. Kembali lagi ke penggunanya itu sendiri, mau atau tidak mengamankan alatnya. Contoh, di sini ada 2 aplikasi yang beberapa minggu lalu sudah dihapus dari Play Store. Karena apa? Karena Google sudah menemukan bahwa aplikasi ini ternyata mengambil data pribadi kita yang tidak seharusnya diambil. Yang pertama itu ada AnTuTu Benchmark. Ini biasanya aplikasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan ponsel. Biasanya digunakan oleh reviewer atau orang yang mau mengukur kekuatan handphonenya sekuat apa sih. Tinggal diinstal AnTuTu, nanti dia menjalankan sebuah program, nanti muncul skor di akhir. Handphone ini skornya sekian ribu. Nah, biasanya si AnTuTu ini hanya menampilkan skor. Kan kalau kita pikir gak butuh data apa-apa, nah ternyata setelah ditelusuri oleh Google, AnTuTu ini dia tidak hanya menampilkan skor, tapi dia juga mengambil beberapa data di handphone kita. Untuk selanjutnya dia koleksi entah untuk apa. Ya, yang namanya data sifatnya pribadi dong. Jadi tidak boleh bisa dilihat oleh orang lain. Nah, yang kedua adalah GB WhatsApp. GB WhatsApp sudah lama dihapus dari Play Store. Kenapa? Mungkin untuk orang-orang dia mikir, oh GB WhatsApp bagus nih, soalnya kita bisa ngirim pesan tanpa ketahuan sudah dibaca atau belum. Terus kita bisa lihat semua status semua orang tanpa diketahui saya sudah baca status kamu loh. Terus bisa beberapa mod yang memang kalau untuk beberapa orang mungkin berguna. Nah, tapi pernah nggak sih berpikir
Kenapa aplikasi sebagus ini dihapus dari Play Store ya? Karena berbahaya ya. Kalian sekarang bisa menemukan dua aplikasi ini di luar Play Store. Nah, handphone Android sekarang jika kalian mendownload aplikasi dari luar Play Store, maka saat diinstal akan muncul sebuah peringatan. Di situ tulisannya yakin mau diinstal. Ini aplikasi dari luar Play Store loh. Ya kalian karena butuh yes aja, yes install. Dengan mengklik yes berarti kalian dengan sadar mengizinkan aplikasi ini melakukan segala sesuatunya di handphone kita. Jadi kalau kalian menginstal aplikasi ini, data kalian bocor, ya kalian tidak bisa disalahkan. Kalian juga tidak bisa membenarkan diri. Soalnya kenapa? Sama kalian di yes, diizinkan. Ya. Itu berarti kalian mengizinkan dia untuk melakukan sesuatunya. Kembali ke materi tadi, firewall itu hanya sebuah software. Jika tidak dibarengi dengan kesadaran penggunanya, mungkin sebuah firewall itu tidak akan berguna ya. Jadi selain firewallnya harus aktif, ya kitanya juga harus aware sama device kita. Kita jaga jangan sampai ada data siapapun yang ikut masuk ya. Jadi begitu untuk materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya sesuai dengan arahan, sesuai dengan format. Stay safe, gak usah keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Kalaupun harus keluar rumah, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.